kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita pagi ini. Amin. Karena Tuhan siap ditinggikan pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian tertawa. Kasih tulus memberi warna, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa, kau lalu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita. Kalau pujian tadi katakan Dia menaruh pujian lagu baru buat kita di hati kita pagi ini. Amin. Kita mau aminkan, kita mau percaya bahwa Roh Allah hadir di sini. Mari saya mau undang Bapak Ibu bersama-sama, kita mau bangkit berdiri.
Kita mau lebih lagi tinggikan Dia. Kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Rohmu hadir di sini Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan kakimu. Oh, menarilah dan bertepuk tangan. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari lebih lagi. Beri yang terbaik bagi Dia. Mari jemaat. Angkatlah suara. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, oh, menarilah dan bertepuk tangan. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Amin. bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuatnya penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau bernyanyi, kami mau bermasmur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Haleluya. Engkau kuat dan kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa.
lebih lagi dalam meninggikan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan menyembah Dia, dengan memberikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh menikmati sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau duduk diam di hadapan Engkau. Kami mau seperti Maria, duduk diam di hadapan Yesus dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Pagi hari ini, kalau kami ada, ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami saat pagi hari ini. Kau berkati jemaat, buka hati kami semua, berikan pewahyuan-Mu kepada kami, berikan pengertian-pengertian-Mu, sehingga kami memahami firman Tuhan pada saat pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya beri judul kehidupan yang dipenuhi Roh Allah, ya. Kehidupan yang dipenuhi Roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berusaha menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, Saudara, dan seringkali memang itu yang kita lakukan, Saudara, berusaha menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita, maka saudaraku, bukan sekedar sukar, tetapi kita mustahil untuk melakukan firman Tuhan, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena standar Alkitab itu tinggi sekali, saudara. Ya, standar Alkitab itu tinggi sekali sehingga sukar untuk kita melakukan firman Tuhan secara konsisten, saudara. Ya, saya kasih contoh. Misalnya Alkitab berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan, disuruh apa saudara? Diam aja. Enggak ya saudara? Kalau engkau ditampar pipi kanan, hendaklah kamu diam saja. Enggak gitu kan? Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya kita justru berbuat sesuatu yang baik untuk orang tersebut. Ya, kalau engkau diminta bajumu, berikan juga jubahmu, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau ada orang yang membenci kita, memfitnah kita dan sebagainya misalnya, saudara.
Apa yang harus dilakukan? Alkitab katakan apa? Kasihilah musuhmu. Apa berhenti sampai situ? Enggak. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru kita suruh melakukan sesuatu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai manusia pada umumnya, kok angel ya, susah banget ini melakukan firman Tuhan. Kayaknya nggak sanggup aku kan masih manusia biasa, betul saudara. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengalami kesukaran saudara, jika kita berusaha melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terima Yesus, ketika kita lahir baru, maka Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Amin. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus di dalam hati kita itulah yang menggerakkan kita, saudara, untuk melakukan setiap firman Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya Roh Kudus itu begitu penting di dalam hidup kita. Bahkan, saudara, kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita berarti belum diselamatkan, walaupun kita ngaku Kristen. Benar ya, saudara? Itu sebabnya, saudara, mengapa tanpa Roh Allah tidak ada keselamatan. Coba kita lihat bagian ini dulu ya. Tanpa Roh Allah itu nggak ada keselamatan, saudara. 1, tanpa Roh Kudus kita bukan milik Kristus. Mengapa kalau kita nggak punya Roh Kudus nggak diselamatkan? Karena kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hati kita, berarti kita bukan milik Kristus. Ayatnya ada. Roma 8 ayat 9b. Roma 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas di sini dikatakan, saudara, kalau dia tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara punya Roh Allah? Amin. Berarti kita milik Kristus. Amin, saudara. Saudara milik Kristus? Itu sukacita besar, saudara. Kita itu milik Kristus. Alkitab katakan, saudara mau menafsirkan ayat ini macam mana lagi? Ayat ini berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kalau orang itu memiliki Roh Kristus, berarti ia adalah milik Kristus. Gitu ya, saudara. Dan kita mempunyai Roh Kristus, berarti kita miliknya Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di Efesus, saudara, itu bicara tentang meterai. Kenapa Paulus bilang tentang meterai, saudara ya? Karena pada waktu itu dari mereka pencari kayu gelondong gede-gede itu, saudara, dari atas gunung itu dialirkan lewat sungai. Dan yang mencari kayu di atas gunung itu kan banyak orang. Nah, apa yang mereka lakukan, saudara? Yang mereka lakukan adalah kayu-kayu itu dicap. Kayak setempel gitu loh, saudara ya, dicap. Terus dihanyutkan lewat sungai sampai ke bawah, saudara. Nah, di bawah itu ada orang yang sudah mau ambil kayu itu. Nah, bagaimana cara dia mengambil? Dia ngelihat stempelnya. Oh, ini milik saya. Oh, itu bukan. Itu stempelnya bukan punya saya. Nah, itu loh, saudara. Ya. Jadi ada meterainya, ada capnya, saudara. Oh, kalau yang stempelnya model begini, ini punya saya. Kalau stempelnya model begitu, bukan. Itu punyanya si B. Begitu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu meterai dalam hidup kita. Seperti stempel bahwa kita adalah milik Allah. Saya tanya saudara, di alam roh ini ya, saudara, setan tahu nggak saudara miliknya Kristus? Tahu nggak? Tahu, saudara. Ya. Setan tahu kalau saudara miliknya Kristus karena ada Roh Kristus di dalam hati kita. Amin. Itu sebabnya, saudara, kita jangan takut sama roh jahat. Itu yang sering kali saya sampaikan. Ya, saudara, mereka yang harus takut sama kita karena dia tahu di dalam hati kita ada Roh Kristus. Yang kedua, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat menjadi kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa jadi kudus walaupun berusaha semaksimal mungkin. Ibrani 12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, di sini katakan kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah atau melihat Tuhan. Nah, saudara, kenapa disebut Roh Kudus, saudara? Karena Roh itu kudus, kekudusan, saudara ya. Sehingga saudara, kalau Dia ada berdiam di dalam hati kita, Dia akan memampukan kita untuk hidup kudus. Amin, saudara. Hari demi hari. Makanya Daud katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari kita harus kita lalui dengan kekudusan. Amin, saudara. Tapi tanpa pertolongan Roh Kudus kita gagal, saudara. Kita akan jatuh. Hari-hari kita akan hilang di hadapan Allah. Hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang kelam, yang jatuh di hadapan Allah. Tetapi saudara, kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, saudara akan hidup kudus hari demi hari. Amin, saudara. Hal yang ketiga, tanpa Roh Kudus nggak ada buah. Tidak ada buah, saudara. Buah-buah roh tidak akan muncul dalam kehidupan kita, saudara, tanpa Roh Kudus. Coba buah roh apa saja, saudara? Ada Galatia 5, 22, 23 itu ada 9 ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita, saudara. Ada kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa mengasihi orang dengan kasih agape. Betul apa enggak, saudara? Kasih, semua orang punya kasih. Orang yang enggak mengenal Tuhan juga punya kasih. Bahkan orang ateis pun punya kasih, saudara. Iya toh, saudara? Kasihan ya dia. Nah, kan seperti itu kasih ya, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita memiliki satu kasih yang sangat tinggi, yaitu kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang walaupun dia jahat sama saya, walaupun dia sudah berbuat curang sama saya, walaupun dia sudah menipu saya tetap akan mengasihi dia. Wah, Pak, susah itu. Nah, ini dia. Kalau nggak ada Roh Kudus di dalam hidup kita nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Betul apa nggak, Bapak Ibu? Tidak mungkin kita bisa muncul buah-buah roh itu, saudara, yang dikatakan kita mengasihi. Bahkan sukacita kita aja turun naik, saudara. Kita itu pengen hati kita selalu gembira. Benar ya, saudara? Pengen ya. Makanya banyak orang waktu liburan ini healing. Ya toh, saudara. Kenapa? Pengen sukacita ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sukacita itu bukan berasal dari Roh Kudus, saudara, maka itu bersifat sementara. Kita lagi runyam di rumah, punya masalah, sampai kita hati kita depresi, stres gitu ya. Aku tak nonton bioskop mungkin ya, nonton lawak, Sri Mulat atau apa saja, saudara, yang membuat kita tertawa begitu, saudara ya. Ya, sementara waktu mungkin kita tertawa, saudara. Ya, di bioskop kita tertawa. Keluar ya masih terngiang-ngiang juga gitu, saudara ya. Tapi sampai rumah mumet meneh. Ya kan, saudara? Sementara saja semuanya itu sifatnya, saudara ya. Tetapi saudaraku, kalau itu adalah sukacita dari Roh Kudus, itu berbeda. Dalam keadaan apa saja, saudara, yang dari dalam ini terus mengalir. Orang yang penuh Roh Kudus itu mengalir, saudara. Yesus katakan adalah aliran-aliran, itu mengalir terus. Sukacita itu mengalir keluar. Ada masalah, tidak ada masalah, dan sebagainya, sukacita itu tetap, saudara. Karena dari dalam mengalir kuasa Roh Kudus. Tapi saudara, sangat menyedihkan ada orang-orang Kristen, saudara. Kalau banyak berkat dia suka cita, tapi kalau kurang berkat dia ya ngomel-ngomel, wajahnya murung, saudara. Seharusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak seperti itu, saudara. Dalam keadaan apapun, sukacita itu mengalir terus. Amin, saudara. Karena itu adalah apa? Ada kuasa di situ, saudara. Pak Agus bilang ada
dinamo di sana, ya toh, saudara, dinamo yang menggerakkan hidup kita, saudara, sehingga kita tetap bersukacita, tetap damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menghasilkan buah, ya. Yang keempat, tanpa Roh Kudus kita akan hidup dalam kekalahan. Tanpa Roh Kudus kita akan hidup selalu di dalam kekalahan. Kenapa, saudara? Karena musuh kita itu berat. Musuh kita adalah iblis, saudara. Musuh kita adalah daging. Musuh kita adalah ketertarikan terhadap dunia ini. Coba saudara perhatikan 3 perkara ini. Iblis, daging, dunia. Ini berat, saudara. Ya, banyak orang mau melakukan apa saja hal-hal yang amoral sekalipun kalau dibayar. Nah, ini tuh, benar apa enggak, saudara? Dibayar dengan harga mahal, akhirnya integritas hilang, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya katakan tanpa saudara memiliki roh Allah di dalam hidup saudara, tanpa saudara dipenuhi, maka hidup saudara akan penuh dengan kekalahan. Kalah, ya, hari ini menang, besok kalah lagi. Banyak kalahnya, ya, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi Alkitab katakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga kalau saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara? Amin. Atau orang kalah semua ini yang di hadapan saya? Enggak, ya, saudara, kita lebih dari pemenang. Amin, ya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya biar kita tiap hari dipenuhi Roh Kudus, saudara, supaya kita keluar sebagai pemenang. Banyak godaan setiap hari, saudara, ya. Banyak godaan setiap hari yang menuntut kita konsisten untuk melakukan firman Tuhan, ya. Baik, selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas dari apa yang saya sampaikan ini, saudara, bahwa kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan itu banyak konflik di dalam batin, saudara. Konflik dengan roh-roh jahat, dengan kedagingan, dengan keinginan kita yang mau mengikut dunia. Itu ada konflik-konflik, saudara, ya. Jadi kehidupan kekristenan itu bukanlah hal yang mudah. Alkitab katakan jalan kita adalah jalan yang sempit, betul gak, saudara? Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang lebar, saudara, tapi jalan yang sempit, saudara. Nah, saudara, dan kekuatan-kekuatan yang di luar itu mau menghancurkan saudara supaya setiap hari saudara menjadi orang Kristen. Perhatikan, tetap orang Kristen, tapi orang Kristen yang kalah. Orang Kristen yang kalah, ya. Terus saudara akan menjadi orang Kristen yang kalah setiap hari. Itu keinginan si iblis, supaya saudara kalah dalam pertempuran, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman di dalam Alkitab itu berarti kita punya kesetiaan. Kesetiaan itu berarti mampu bertahan dengan setia dalam tekanan. Mampu bertahan dengan setia kepada Tuhan dalam tekanan. Itu iman, saudara. Ya. Jadi bukan hanya sekedar iman kalau dia sakit, berdoa, sembuh, iman. Ya, itu iman, saudara. Tetapi saudara, lebih daripada itu, saudara, kalau saudara mampu bertahan dan tetap berpegang kepada firman Tuhan dalam tekanan berat seperti apapun, saudara tetap melakukan firman Tuhan. Dalam tekanan apapun, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Dalam tekanan, saudara tetap bersukacita, karena Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Dalam tekanan apapun saudara konsisten melakukan firman Tuhan, itu iman. Amin, saudara. Sekarang saya mau ngajak kita melihat satu contoh. Habakuk pasal 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, terima kasih. Apa maksud ayat ini, saudara? Ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
Kalau dia nanam pohon, saudara nggak ada bunga, pasti nggak berbuah ya. Berarti pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, kena hama mungkin ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya tidak ada apa-apa. Pernahkah saudara mengalami situasi yang seperti ini? Tidak punya apa-apa, gagal semua, panen gagal, nggak punya beras di dapur, saudara. Kan seperti itu maksud ayat ini, saudara. Nggak punya apa-apa lagi. Pernah saudara mengalami hal itu? Pernah Pak, sering Pak, ya saudara ya. Nah saudara perhatikan ayat 18. Namun aku akan apa dikatakan? Bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Walaupun gak ada apa-apa, walaupun aku gak punya apa-apa, secara materi aku gak punya, tetapi aku tetap bersorak-sorai, tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini iman. Ini perjanjian lama. Siapa bilang saudara perjanjian baru lebih hebat dari perjanjian lama ya? Gak ada yang bilang begitu ya saudara. Tapi lihat ini orang perjanjian lama saudara. Dia bilang aku akan tetap bersuka cita. Saudara dalam perjanjian baru bahkan Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dimampukan kita untuk bersuka cita. Itu sebabnya Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Hari ini saudara, apakah saudara punya iman yang kuat, percaya sama Tuhan, sekalipun mungkin beras di rumah gak ada, sekalipun tabungan saudara kosong sudah, ya, tapi apakah saudara tetap bersuka cita? Amin. Karena sukacita kita tidak tergantung kepada jumlah rekening kita. Amin saudara. Ya, sukacita kita digerakkan oleh siapa saudara? Roh Kudus. Amin saudara. Nah itulah yang membuat kita bersuka cita saudara ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, ada bukti orang yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini ada kaitannya sama apa yang saya jelaskan tadi. Ya, kita lihat bukti-buktinya. Satu, dipenuhi oleh kasih. Nah ini loh saudara. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya dipenuhi oleh kasih saudara ya. Saudara mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Ya betul saudara. Tapi saya katakan tadi bahwa kita dipenuhi oleh kasih agape. Kita penuh belas kasihan loh saudara. Kemana kita pergi kita ngelihat orang terhilang, kita kasihan, kita mendoakan. Kadang-kadang kita melihat orang yang dalam keadaan susah, air mata kita menetes. Tapi dulu enggak, dulu hati kita keras. Ya toh saudara? Dulu hati kita keras saudara. Ngelihat orang dalam kesusahan, masa bodoh, keluargaku bukan. Kan kita bilang begitu. Tapi setelah saudara dibaharui oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, Roh Kudus selalu berkata memenuhi hidup saudara, hati saudara jadi lembut. Ngelihat orang dalam kesusahan, tiba-tiba kita nangis. Dan saudara kadang kita berbuat sesuatu. Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Bukan cuma kita berdoa, tapi apa yang bisa aku lakukan? Betul gak saudara? Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, nggak selalu ya saya, tapi anak-anak saya itu ngerti, saudara. Kalau saya bawa mobil sama anak saya atau sama istri saya, saudara, seringkali di lampu merah ada orang jual koran ya, saudara. Saya seringkali beli, saudara. Ya. Tapi anak saya ngerti, saudara. Papa itu nggak suka baca koran, jadi saya beli nggak dibaca, saudara. ya saya hanya beli, pokoknya Pak beli korannya apa, Jawa Pos apa. Terserah, saya bilang pokoknya saya kasih uang, saya ambil korannya saudara ya. Karena memang saya jarang baca koran saudara ya. Tapi saya bilang ini bapak-bapak ini kok kepanasan gitu ya. Dia jualan koran dari mobil ke mobil gitu saudara. Belas kasihan ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita hidup penuh belas kasihan. Karena kasih Allah melingkupi kita. Amin saudara. Kasih Allah itu melingkupi kita, saudara. Ya, saya juga mengasihi saudara.
Saya percaya saudara mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Itu sebabnya saudara ada di sini, karena kita sudah kenal lama, saudara ya. Kita udah bertahun-tahun bersama, saudara. Kalau ada satu aja saudara yang hilang, rasanya sedih hati saya, saudara. Ya, itu karena apa? Ada kasih Allah, saudara. Mungkin saudara nggak tahu ya, tapi beberapa tahun yang lalu, mungkin tiga tahun saya pikir ya, saudara. Ada satu penawaran untuk saya, saudara, secara pribadi, saudara ya. Dan penawaran yang lebih tinggi, masalah menggembalakan, saudara ya. Saya bisa pindah menggembalakan dengan gaji yang tinggi, saudara. Karena gaji dari Gideon dia bilang kejam. Saya tidak melebih-lebih, saudara, karena dia bilang kok kejam sekali gerejamu, katanya. Tapi saya bukan itu. Saya bilang kalau saya cari uang, saya dari dulu nggak mau jadi pendeta, saudara, ya. Dan akhirnya saya dan istri sudah berdoa dan kami menolak, saudara ya. Kenapa? Salah satunya adalah karena saya juga mengasihi jemaat di Gideon. Amin, saudara. Ya, Tuhan memberikan kasih itu. Nah, yang kedua, saudara, dipenuhi dengan kepenuhan. Roma 15 ayat 13 sampai 14. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ya, terima kasih, saudara. Apa yang dimaksud dengan dipenuhi dengan semua kepenuhan? Ayat ini menjelaskan, saudara. Ada kata memenuhi di ayat 13, kalau saudara perhatikan ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala apa tadi? Sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, ya. Jadi Tuhan akan memenuhi kita dengan apa? Sukacita, dengan damai sejahtera. Kemudian ayat 14, perhatikan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah apa? Penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Saudara, dengan kata lain, kita penuh dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang berasal dari dalam. Bukan hanya secara lahiriah kelihatan baik, saudara, ya. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu memang benar dari dalam. Ada orang, saudara, melakukan kebaikan tapi motivasinya lain. Ada nggak? Banyak, saudara, ya. Saya melakukan kebaikan ini supaya saya dipuji. Bisa kan, saudara? Ini adalah motivasi yang keliru, saudara. Tetapi, saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk sama, ya, saudara, apa yang di luar, yang lahiriah, yang kelihatan, sama yang di dalam. Kenapa saudara dan saya berbuat baik? Kenapa saudara berbuat baik? Karena memang Allah sudah baik dan kebaikannya itu dilimpahkan kepada kita, dan otomatis kebaikan itu keluar melalui hidup kita. Amin, saudara. Tanpa ada satu tendensi atau tujuan yang lain. Karena memang kita mengasihi orang-orang, saudara. Sehingga kita dari dalam itu keluar sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Sesuatu yang baik keluar dari hidup kita, ya. Kemudian yang ketiga, dipenuhi oleh buah kebenaran, ya. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Artinya, saudara akan keluar buah-buah roh dalam hidup saudara. Karena roh Allah ada dalam saudara, saudara hidup, dan karena hidup maka akan mengeluarkan buah kebenaran itu. Dan orang akan melihat. Nah, saya beritahu sesuatu, saudara. Kalau orang melihat buah-buah kebenaran dalam hidup saudara, sama sekali bukan tujuannya supaya orang memuji kita. Betul, saudara? Orang bilang, oh Pak Teddy, baik, oh luar biasa, gitu. Itu bukan tujuan, saudara. Bahkan harusnya kita nggak
mengambil keuntungan di sana, saudara, nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengeluarkan buah-buah yang baik di dalam hidup kita, saudara, tujuannya adalah agar ada banyak orang diselamatkan bagi Kristus. Amin. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara berbuat baik dan orang akan tertarik, ini kenapa orang ini begini ya? Tak musuhi loh, tak musuhi. Tapi kenapa dia tetap baik? Ada apa dengan orang ini? Kasih Kristus akan menjamah orang itu, saudara. Sehingga ada pertobatan. Ada pertobatan dan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang saya katakan. Bahwa kenapa kita melakukan semua itu tanpa ada satu tujuan, motivasi untuk diri sendiri. Tetapi adalah untuk memperlebar kerajaan Allah. Supaya ada jiwa-jiwa yang bertobat bagi kerajaan Allah. Amin, saudara. Saudara akan berguna bagi kerajaan Allah selama di muka bumi ini. Karena akan ada banyak jiwa-jiwa datang ke gereja, datang kepada Kristus melalui hidup kita. Tetapi betapa menyedihkannya anak Tuhan, melalui hidup kita orang bilang, aduh kok orang Kristen koyo ngono. Nah ini dia, saudara, ya. Melalui hidup kita orang terjegal tidak mau datang ke gereja, saudara. Berarti kita menjadi batu sandungan, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya. Matius 27 ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ya, ini ketika Yesus disalib, saudara, ya. Dikatakan dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, ada satu bunga karang, dicelupkan kepada anggur asam, kemudian ditaruh di satu batang buluh itu bambu, saudara. Kemudian disogrokkan ke mulutnya Tuhan Yesus supaya Yesus minum. Gitu ya, saudara, anggur asam. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Begini, saudara. Kalau misalnya ya, ini ada cuka lah, sesuatu yang masam, cuka anggap aja ya. Di sini ada anggur manis, saudara. Kemudian saudara punya spon. Nah, bunga karang ini kan saya anggap spon, saudara. Kemudian saya celupkan spon itu ke cuka. Maka dia penuh dengan cuka spon itu. Karena spon ini akan meresap, ya kan? Cuka ini akan meresap ke spon tersebut. Kemudian saudara, saya pengen agar anggur manis ini juga meresap ke spon ini. Saya pindahkan spon ini yang penuh dengan cuka ini, saudara, ke anggur manis. Bisa nggak anggur manis ini masuk? Bisa nggak, saudara? Tidak bisa, karena dia penuh dengan cuka, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang lama itu asam seperti cuka. Itu menggambarkan kehidupan kita yang lama, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, keputusasaan. Betul apa enggak, saudara? Dulu saudara, sebelum saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, penuh dengan kepahitan hidup kita. Ya. Orang ngomong jelek sedikit pahit hati kita, mau balas dendam, benar apa enggak, saudara? Ya, penuh dengan kekecewaan, kecewa sama istri, kecewa sama suami, kecewa sama anak, kecewa sama orang tua, kecewa sama tetangga. Semua orang mengecewakan kita, saudara. Ya, penuh dengan keputusasaan. Ini dia, hidup kita seperti dipenuhi dengan cuka ini, saudara. Tapi ketika kita terima Yesus, kita mau mempertahankan ini, saudara. Kita mau mengecap anggur yang baru dari Kristus, nggak bisa, saudara. Kenapa? Penuh dengan cuka asam. Jadi bagaimana caranya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Caranya adalah spon ini kudu diperes, dibuang cukanya. Setelah dibuang cukanya, dimasukkan, dicelupkan ke dalam anggur yang manis, baru anggur itu bisa meresap. Betul tidak, saudara? Selama ini nggak diperes, saudara, dibuang, maka yang baru ini nggak bisa masuk, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus peres hidup yang lama. Amin, saudara.
yang lama itu harus dibuang. Itu yang Paulus katakan, saudara. Kalau kita nggak buang hidup yang lama itu, saudara, bagaimana roh Allah mau memenuhi hidup kita, saudara? Kita masih penuh dengan kepahitan, kekecewaan, keputusasaan dan sebagainya, dendam masih ada di sini, saudara. Dan kita nggak mau buang itu, bagaimana roh Allah mau memenuhi kita? Nggak bisa, saudara. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diisi oleh Roh Kudus, hidup saudara berguna bagi kerajaan Allah, ya, peres cukanya. Amin, saudara. Buang semuanya yang hidup yang lama. Karena itu tidak bisa, karena anggur yang baru dari sorga itu tidak bisa masuk, saudara. Ketika cuka yang asam itu masih ada dalam hidup saudara. Terakhir, Efesus 5 ayat 8. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir ini di Efesus ini mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya senantiasa penuh dengan roh. Tiap-tiap saat. Bukan hanya ketika doa terus bahasa roh, oh itu penuh roh. Bukan hanya itu, saudara. Tapi ketika saudara ibu-ibu masak, ya. Ketika bapak-bapak naik sepeda motor di jalan, ya. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tetap kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika saudara sedang menghadapi dengan klien saudara, tiba-tiba ada orang itu mau menipu saudara, Roh Kudus akan ngomong, akan memberitahu. Kenapa? Karena saudara penuh dengan Roh Kudus. Tiba-tiba saja ketika saudara sedang melakukan satu pekerjaan, Tuhan bilang pergi ke sana, saudara nurut, pergi ke sana. Kenapa? Karena saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Tuhan bilang di sini, jangan kamu mabok anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi kalau ada mungkin sisa-sisa pahit, cuka masa lalu, saudara, izinkan dibuang dari hidup kita hari ini. Amin, saudara. Izinkan itu disingkirkan jauh-jauh dari hidup kita. Biar kita dipenuhi dengan Tuhan oleh rohnya. Memenuhi hidup kita. Sehingga buah-buah roh kasih itu muncul. Dan itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan satu buah lagu, saudara. Rohmu yang hidup penuhiku.
saudara, untuk secara pribadi bersaat teduh bersama dengan Tuhan sebelum kita akan mengambil perjamuan kudus. Segala kepahitan, kegeraman, dendam, kekecewaan, lepaskan saat ini, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kita. Sementara petugas perjamuan kudus saya persilahkan untuk maju ke depan. Yesus, Yesus, Kau ada di sini Tuhan. Basuh kami Tuhan, bersihkan kami dengan darah-Mu. Bersihkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk memasuki perjamuan kudus semeja dengan Tuhan. Mari saya minta Bapak Pendeta Agus Sudarmono untuk berdoa untuk perjamuan kudus kita pada saat siang hari ini. Firman-Mu katakan Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Amin. Kami mengucap syukur ya Allahku, kalau kami memiliki Engkau ya Yesus di dalam kehidupan kami. Melaluinya Roh Kudus bekerja, memberikan kekuatan berdaulat dalam hati kami yang menjadi pusat kendali hidup kami. Sehingga dengan demikian ya Allahku, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih kalau saat ini Engkau perkenankan ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu, mengingat kembali bagaimana pengorbanan-Mu yang telah menghapuskan dosa-dosa kami dan memberikan kuasa untuk kami boleh hidup sama seperti Engkau. Mari Tuhan, layakkan kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan. Saudara menyimak, boleh buka masker ya. Untuk sementara silahkan dibuka dulu maskernya. Saya akan membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita minum kita ingat akan perjanjian Tuhan. Dia katakan bahwa ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya, penuh dengan janji firman Tuhan. Oleh karena itu kita bisa mengklaim setiap janji-janji firman Tuhan itu. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Angkat hati saudara. Angkat hati saudara kepada Dia. Mulai mengucap syukur untuk segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur untuk jawaban doa-doa. Ucapkan syukur untuk pemeliharaannya. Ucapkan syukur untuk setiap firman yang menguatkan kita. Ucapkan syukur untuk apa saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk menjawab doa kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan
menyembah Tuhan. Terima kasih Haleluya. Haleluya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersuka cita pada saat pagi hari ini, karena firman Allah itu membebaskan kami, membuka mata rohani kami, membuka pikiran-pikiran kami, yang kami tahu itu akan mengubah seluruh hidup kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebaikan hati-Mu Tuhan, sehingga itu terpancar keluar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita boleh disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas kami persilahkan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama Sidang Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Dan jemaat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. 2. Ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 4 sore di gereja. Pengumuman yang ketiga, ibadah kom setiap hari Sabtu jam 6 sore tempat di gereja. Pengumuman yang keempat, mengundang seluruh pelayan Tuhan, majelis, pintas, diaken, celebration, OMG, guru sekolah minggu, guru TK, PPA,
dan petugas perjamuan besok pada hari Selasa 5 Juli 2022 jam 6:30 malam. Tempat di gereja. Acara pembekalan. Dikarenakan pentingnya acara, dimohon kehadirannya. Apabila tidak bisa hadir, dimohon izin kepada Bapak Gembala Sidang. Dengan acara membawa perjamuan kasih. Yang kelima, TK Kalpari masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan, putra-putrinya bisa datang ke TK Kalpari yang beralamat di Ngadisono. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengumuman yang sudah saya sampaikan. Dan saya minta dengan hormat, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akhiri di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Sungguh luar biasa Bapa, firman-Mu yang sudah kami terima. Mengingatkan kami Bapa, supaya kami selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami tidak akan sembrono, tidak akan menurut kehendak sendiri, tetapi menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapak yang di surga. Engkau berkati Bapak Pendeta Teddy yang sudah menyampaikan. Pakai mereka lebih hari lebih heran Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya senantiasa Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Amen. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Haryati. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Haryati ini dan memakai mereka dengan heran Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya Tuhan, Bapak Pendeta ini boleh menjadi berkat banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Agus Sutarmono. Tuhan juga memberkati mereka. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat di tempat gereja ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Yohanes Tinggang dan juga berdoa untuk Ibu Pendeta Mami Eli. Tuhan senantiasa memberkati dan memakai hidup mereka Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang senantiasa Tuhan memelihara di dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala permohonan doa ini kami panjatkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.